Pemirsa, berdasarkan quick count atau hitung cepat sejak hari pemungutan suara 14 Februari lalu, sudah bisa dipastikan presiden berikutnya adalah Prabowo Subianto. Namun melenggangnya pasangan Prabowo Gibran dibayang-bayangi pencalonan keduanya yang merupakan hasil pelanggaran etik Hakim Konstitusi saat memutuskan gugatan batas usia Capres-Cawapres. Di lain pihak, banyak laporan sistem rekap penghitungan suara KPU yang menguntungkan paslon nomor 2 itu juga ditemukan. Apakah hasil pemilu berpeluang untuk digugat? Kita akan bahas bersama pakar hukum tata negara Profesor Juanda. Prof Juanda, kalau kita lihat dengan kondisi yang hari ini seperti ini, dengan kecurangan-kecurangan yang indikasi kecurangan ini ditemukan, apakah memungkinkan untuk kubu yang lain ini melapor atau menggugat ke Mahkamah Konstitusi? Ya, sangat dimungkinkan karena memang berdasarkan undang-undang pemilu itu sendiri ya, sebagaimana yang kita ketahui dan hasil sengketa atau sengketa dari sebuah pemilu ini memang diberi ruang di Mahkamah Konstitusi. Nah, untuk masuk ke dalam proses peradilan di Mahkamah Konstitusi, tentu ada mekanisme dan tentu ada bahan-bahan alat bukti yang perlu dipersiapkan. Oleh karena itulah beberapa ahli hukum, saya lihat dari dua kubu ini, 01 ataupun 03 sorry, itu sudah menyiapkan jalan menuju ke peradilan Mahkamah Konstitusi. Nah, oleh karena itu ini merupakan sebuah mekanisme hukum yang tepat dan secara konstitusional itu dibenarkan dan saya mendukung itu. Oleh karena itu saya pikir dalam kerangka negara konstitusional, negara hukum yang beradab sebagaimana yang kita ketahui ya, maka satu-satu jalan untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan itu di Mahkamah Konstitusi. Oke, tapi pertanyaannya begini, walaupun 0103 ini sudah menyiapkan langkah-langkah hukum, membentuk tim begitu dan sampai mempersiapkan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi, apakah kemudian masalah di MK sebelumnya terkait pencalonan Gibran begitu dan dinamika yang terjadi ini bisa menjadi celah atau indikasi kecurangan ini bisa menjadi celah untuk mengubah hasil pemilunya walaupun sudah sampai di MK? Kalau untuk merubah hasil pemilu, karena harus kita bedakan antara proses administratif pencalonan seorang calon, sebagaimana yang kita ketahui putusan MK 90 itu dianggap dan sudah diputuskan adalah mengandung cacat secara etik dan korbannya adalah Ketua Mahkamah Konstitusi sudah diberikan sanksi etik berat. Nah, tetapi di sisi lain soal sengketa pemilu ini adalah soal sengketa hasil ya. Nah, namun demikian secara sistematis tidak bisa kita lepaskan antara proses awal ya pencalonan itu pasti akan diungkapkan oleh salah satu pasangan calon. Tim hukumnya pasti akan merujuk dan selalu mengungkapkan persoalan pelanggaran kode etik berat itu nanti. Tetapi secara hukum ya, secara hukum yang berlaku di Indonesia pada umumnya masa positivistik itu pasti akan ditolak oleh Hakim Konstitusi. Artinya Prof Juanda mau bilang kemungkinannya kecil. Kalau itu mendasarkan pada soal kode etik pencalonan. Ya, tapi oleh karena itu, bisa saja terjadi ketika hakim di Mahkamah Konstitusi itu berpikir atau menggunakan mazhab hukum progresif. Nah, ketika hukum progresif yang digunakan oleh Hakim Konstitusi di sana, misalnya ada dari 9 itu 5 menggunakan dan itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk memutuskan bahwa ini sengketa ini ada pemilu pilpres atau pemilu inilah khususnya pencalonan Gibran itu cacat. Saya kira mau tidak mau itu bisa jadi terjadi, kita tidak tahu, itu kan hak dari Hakim Konstitusi. Tetapi ingat, yang dipersoalkan saat sekarang ini adalah sengketa hasil. Nah, tapi bisa juga itu diseret, dibawa sebagai bahan peluru-peluru yang sangat dahsyat oleh tim hukum dari salah satu pasangan nanti. Jadi yang dipermasalahkan adalah sengketa hasil dan harus terbukti TSM, ada buktinya dibawa ke pengadilan. Pertanyaannya, apakah semudah itu untuk membawa itu bukti-buktinya itu, Prof? Ya, memang tidak mudah untuk membuktikan soal pembuktian dalam bidang hukum ini ya, tidak mudah, tapi tidak sulit sebenarnya. Misalnya membuktikan TSN terstruktur. Artinya terstruktur itu adalah menggunakan tangan-tangan alat pemerintahan ya, dari pusat terstruktur sampai ke tingkat bawah. Misalnya tingkat bawah apa? Kepala desa. Nah,
indikasi seperti itu sepanjang salah satu pasangan itu bisa membuktikan, oh ternyata dari rangkaian A, rangkaian B sampai misalnya pengumpulan para kades dan seterusnya, oh terbukti itu salah satunya. Mungkin ada menggunakan alat kelengkapan negara atau aparatur pemerintahan yang lain misalnya, menggunakan kaki-kaki di birokrasi pemerintahan terus masuk ke ASN misalnya, terbukti, bisa dibuktikan, maka tidak sulit. Kemudian masif, ini berlaku dan peristiwa ini secara keseluruhan, ya, akibat dari ini tadi, dari terstruktur, kemudian sistematis ini kan adalah sebuah tindakan yang melakukan dari perencanaan, tindakan pelanggaran tadi atau kecurangan tadi, perencanaannya secara diam-diam, dimulai dari misalnya pendaftaran, terus mulai dari pelaksanaan kampanye dan sampai kepada perhitungan suara. Ada hal seperti itu terbukti, maka berarti sistematisnya terbukti. Nah, seperti ini makanya tim hukum antara 01 dan 2 sudah menyiapkan itu. 1 dan 3. Ya. 1 dan 3, ya. sorry, saya selalu. Sebelum sampai ke MK, ada mekanisme yang tadi Pak Jokowi juga sudah bilang. Yang saya mau tanya, apakah kemudian ada KPU, ada Bawaslu, ini kemudian bisa berjalan begitu. Tapi kita akan bahas usai jeda, kita tahan dulu. Prof. Juanda dan juga pemirsa, kami akan kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.